warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kepada yang terhormat Bapak Kepala MTS Negeri 2 Tegal, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Muntoyo, MPD. Kepada yang terhormat guru-guru beserta karyawan MTS Negeri 2 Tegal, dan kepada yang saya cintai, yang Ibu cintai, anak-anakku kelas 7 MTS Negeri 2 Tegal. Tak lupa Ibu ucapkan selamat bergabung dengan MTS kita, MTS yang kita cintai, MTS yang kita banggakan, yaitu MTS Negeri 2 Tegal. Masih dalam serangkaian Matsama, ini adalah materi terakhir ya anak-anak, tentang dinamika kelompok. Nah, sebelum masuk materi dinamika kelompok, coba kalian perhatikan. Kalian absen dulu, daftar hadir dulu dengan cara tulis nama, kelas, dan asal sekolah di kolom komentar. Sudah semua anak-anak? Oke, marilah kita memasuki materi kita. Materi dinamika kelompok. Kita akan membahas 5 hal tentang dinamika kelompok ini, yaitu pengertian dinamika kelompok, tujuan dinamika kelompok, ciri-ciri kelompok, macam-macam kelompok, dan faktor penghambat serta penunjang adanya kelompok. Pertama, kita akan membahas pengertian dinamika kelompok. Sebagai manusia, kita ini adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya kita sangat membutuhkan orang lain, dan kita hidup berkelompok, baik dalam keluarga, lingkungan, maupun di madrasah. Untuk itu, dinamika dalam kelompok ini sangat penting agar kehidupan kita berkelompok ini berlangsung sukses, sehingga membuat kita bahagia. Nah, sebenarnya apa sih dinamika kelompok itu? Dinamika kelompok terdiri dari 2 kata, dinamika dan kelompok. Dinamika berasal dari kata dinamis yang artinya selalu bergerak. Sedangkan kelompok artinya adalah kumpulan 2 orang atau lebih yang berinteraksi dan mempunyai tujuan bersama. Jadi, dinamika kelompok dapat diartikan perkembangan proses interaksi antara 2 orang atau lebih dan memiliki hubungan psikologis antar anggotanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Bagaimana anak-anak? Sudah paham pengertiannya? Baik, kalau gitu kita lanjut membahas berikutnya tentang tujuan dinamika kelompok. Baik, pembahasan berikutnya adalah tujuan dinamika kelompok. Apa sih tujuan diadakannya dinamika kelompok? Yang pertama, membentuk kebiasaan bekerja sama dan berinteraksi dalam kegiatan kelompok. Jadi dalam kelompok itu kita membiasakan diri, melatih diri untuk bekerja sama dengan orang lain, membiasakan diri berinteraksi dengan orang lain. Yang tadinya malu-malu, kita sekarang terbiasa bekerja dengan orang lain. Yang kedua, tujuan dinamika kelompok adalah memudahkan penyelesaian tugas atau pekerjaan. Artinya, yang biasa dikerjakan itu sendirian, kita mengerjakan sekarang dengan beberapa orang. Itu akan sangat memudahkan tugas kita. Yang ketiga, mengurangi beban tugas atau pekerjaan yang besar, sehingga dapat selesai lebih cepat karena lebih dari 1 orang yang bekerja, lebih efektif dan lebih efisien. Yang keempat, tujuan dinamika kelompok adalah menciptakan iklim demokratis dalam berkelompok. Maksudnya apa? Maksudnya kita membiasakan diri untuk musyawarah, untuk mufakat. Jadi setiap ada masalah kita musyawarahkan, setiap ada tugas kita musyawarahkan. Yang kedua adalah kebiasaan untuk berani mengeluarkan pendapat, sekaligus menghargai pendapat orang lain. Kebiasaan-kebiasaan itulah yang ditujukan dengan adanya dinamika kelompok ini. Itulah 4 tujuan adanya dinamika kelompok. Berikutnya, bahasan yang ketiga adalah ciri-ciri kelompok. Apakah semua orang
lebih dari 2 disebut kelompok? Tentu tidak. Kerumunan tidak bisa dikatakan kelompok. Karena itu ada 5 ciri yang disebut dengan kelompok. Yang pertama, kelompok yang kalian bentuk itu harus mempunyai tujuan bersama. Misalnya ada tugas, kelompok belajar harus ada tujuannya, yaitu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Yang kedua, adanya interaksi positif antar anggotanya. Berarti ada interaksi, ada pembicaraan, ada komunikasi. Yang ketiga, ciri kelompok adalah adanya pembagian peran dan tugas masing-masing anggotanya. Pembagian peran, ada yang berperan sebagai ketua kelompok, ada yang berperan mencatat sebagai notulen atau sekretaris, dan lain-lain. Dan pembagian tugas, setiap kelompok mempunyai tugas sendiri-sendiri. Ada yang tugasnya mencari materi, ada yang tugasnya mencatat, ada yang tugasnya mengetik. Itu adalah ada salah satu ciri dari kelompok. Sedangkan ciri yang keempat, adanya norma atau aturan sebagai pedoman berperilaku bagi anggota kelompok. Jadi ada aturannya dalam kelompok itu. Misalnya siapa yang terlambat dapat sanksi, siapa yang tidak ikut pertemuan bagaimana, itu ada aturannya. Dan ciri kelompok yang terakhir, yang kelima, adanya kesatuan atau kekompakan dalam kerja kelompok, tidak kerja sendiri-sendiri. Kita bekerja kelompok secara harmonis bersama-sama sehingga tujuannya tercapai. Berikutnya adalah macam-macam kelompok. Mungkin kalian pada bertanya-tanya, kelompok apa ya maksudnya? Nah, ini Bu Nana mau menjelaskan tentang macam-macam kelompok di madrasah kita. Macam-macam kelompok ini terbagi 2. Ada kelompok formal, ada kelompok informal. Apa yang dimaksud dengan kelompok formal? Kelompok formal adalah kelompok yang berdasarkan struktur resmi dan biasanya terdapat aturannya. Biasanya aturannya juga tertulis. Contohnya, kalau di MTS Negeri 23 ada wadah siswa yang disebut OSIS, organisasi siswa intrasekolah. Di sini siswa belajar berkelompok secara formal. Berikutnya, contohnya adalah kelompok kegiatan ekstrakurikuler. Ada pramuka, ada PMR, ekskul olahraga, voli, sepak bola, ada MTQ, ada paduan suara. Ini merupakan kelompok formal juga. Kenapa? Karena ada pembinanya, ada pengurus ekskulnya, dan ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Contoh berikutnya lagi, kelompok yang ada di MTS Negeri 2 Tegal kita adalah kelompok tugas atau kelompok belajar, di mana kelompok belajar ini dibentuk oleh guru mapel atau wali kelas untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh beliau. Nah, yang kedua adalah kelompok informal. Kelompok informal lebih berdasarkan pada ketertarikan sosial, ketertarikan minat, dan biasanya tidak ada struktur resminya. Biasanya pula tidak ada aturan resmi. Nah, contoh kelompok informal, kelompok pertemanan, karena cocok curhat-curhatan akhirnya jadi kelompok. Kelompok sosial media, ini termasuk kelompok informal juga. Atau kelompok hobi, bagi kalian mempunyai hobi yang sama, bisa membentuk kelompok. Itulah macam-macam kelompok. Yang terakhir, faktor pendukung dan penghambat. Tentunya kita inginkan kelompok kita sukses dan mencapai tujuan bersama. Karena itu, perhatikan faktor pendukungnya. Di sini ada 5 faktor pendukungnya. Apa saja itu? Yang pertama, kepemimpinan yang baik. Yang kedua, anggota yang bertanggung jawab dan taat tentunya. Yang ketiga adalah fokus dan komit pada penyelesaian tujuan, tercapainya tujuan. Jadi tidak kemana-mana, tujuannya mengerjakan tugas, ya mengerjakan tugas, fokus sampai selesai. Yang keempat adalah kebersamaan, keterpaduan, dan keharmonisan kinerja. Diberi tugas apa, lakukanlah. Kalau ada temanmu yang tidak bisa, bantulah. Dan yang terakhir adalah
mempunyai rencana penyelesaian tugas atau jadwal. Kalau tugasnya berapa lama harus diselesaikan, nah itu dijadwal. Itu ada 5. Kalau 5 ini terpenuhi, insya Allah kelompoknya akan sukses. Nah, apa saja faktor penghambat? Nah, ini faktor penghambat ada 4. Yang pertama, apabila ada anggota yang tidak bisa kompak, maunya kerja sendiri, maunya tidak mengikuti aturan, ini yang sulit. Yang kedua, tidak fokus pada tujuan. Tujuannya mengerjakan tugas, tapi setelah kumpul membicarakan masalah yang lain. Nah, faktor penghambat yang ketiga adalah adanya batasan waktu yang tidak bisa kita penuhi. Waktu pengerjaannya tugas berapa lama, kita tidak disiplin waktu. Dan yang terakhir yang jadi masalah adalah jarak. Apabila satu kelompok kita rumahnya jauh-jauh, nah itu jadi kendala. Kapan kumpulnya? Akhirnya jarang berkumpul. Sekalinya kumpul, misalnya anggota kelompoknya 10 orang, yang datang cuma 7 orang. Itu sangat mempengaruhi dan menghambat dinamika kelompok. Nah, yang terakhir, apabila kita ingin melatih diri dalam dinamika kelompok, kita bisa melakukan banyak hal. Contohnya, ada simulasi dinamika kelompok, ada banyak permainan kelompok, dan juga outbound. Outbound itu sangat melatih kita untuk bekerja dalam kelompok. Yang intinya itu tadi, kita terbiasa untuk bekerja secara kelompok, terbiasa mencapai tujuan bersama, dan terbiasa untuk berkomunikasi. Ini sangat penting untuk kalian nanti kelas 7 belajar di MTS Negeri 2 Tegal. Itu saja dari Ibu. Pesan terakhir Ibu, karena kita sedang mengalami pandemi COVID-19, jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir, tingkatkan ibadah kalian, berdoa pada Allah, dan jangan lupa stay at home, di rumah saja. Oke? Jangan lupa selalu pakai masker, jangan lupa selalu cuci tangan, jangan lupa selalu jaga jarak, dan jangan lupa selalu bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.